Pemasangan kayu penyangga dimulai. Diikat kencang biar nggak goyah diterpa badai kehidupan. Awalnya, jujur aja nih, kita pasti ngira ini mau bikin guling herbal atau jemuran baju portable. Tapi perlahan bentuknya mulai mencurigakan. Ada 4 kaki yang kokoh berdiri menyangga gumpalan jerami ini. Apakah ini mau bikin meja makan estetik bergaya rustik? Tentu bukan. Abang kita punya visi dan misi yang jauh menembus batas nalar manusia biasa. Tumpukan jerami ditambah lagi ke bagian depan. Dililit benang putih layaknya mumi Fir'aun yang baru bangun dari tidur siangnya. Moncongnya mulai dibentuk. Lehernya ditarik memanjang ke atas. Tunggu dulu. Ini leher kok panjang banget? Apa dia lagi bikin jerapah yang lagi cosplay jadi kuda? Atau jangan-jangan ini adalah anomali kelas keter dari markas rahasia SCP Foundation yang berhasil kabur ke alam liar? Semuanya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, saudara-saudara. Setelah berjam-jam membentuk anatomi dan postur yang paripurna layaknya binaragawan, tibalah kita di sesi makeover ekstrim. Si abang mengeluarkan selembar kain bludru merah merona. Warnanya lebih menyala dari nyinyiran tetangga di pagi hari. Kain ini kemudian dijahit dengan sangat teliti, membungkus seluruh tubuh si makhluk jerami. Semuanya dijahit pakai tangan manual loh. Skill menjahit tingkat dewa yang pastinya bikin desainer fashion kondang ketar-ketir melihat persaingan yang seketat ini. Perhatikan detailnya. Kaki-kakinya mulai dibungkus dengan sangat rapi dan presisi. Lehernya diukur sedemikian rupa. Bahkan telinga runcing dan ekor mungilnya pun tak luput dari operasi bedah kain merah ini. Abang kita sampai harus tiduran, rebahan, dan berakrobat demi menjahit celah-celah yang sempit. Benar-benar totalitas tanpa batas demi sebuah mahakarya. Posturnya kini semakin gagah. Sudah siap diajak lari maraton atau sekadar mejeng elegan di sudut ruang tamu rumah Anda. Dan sebagai sentuhan akhir, dipasanglah tali kekang tebal plus rumbai-rumbai emas yang manja di bagian leher. Biar auranya makin cetar membahana melintasi benua. Jeng jeng jeng. Mahakarya pun akhirnya tercipta. Seekor kuda atau keledai atau jerapah cebol. Entahlah, pokoknya hewan warna merah yang super estetik. Sangat ramah lingkungan dan pastinya hemat biaya pakan ternak. Jangan lupa kasih like dan komen kalau kalian mau pesan satu buat ditaruh di kamar. Sampai jumpa di karya absurd selanjutnya. Oke pemirsa, kembali lagi bersama aksi sang maestro jerami. Setelah badannya mulus terbungkus merah merona, sekarang saatnya pasang aksesoris wajib, telinga dan ekor. Abang kita memotong sisa kain merah, membentuk kerucut, dan menancapkannya di atas kepala si kuda. Dijahit dengan kekuatan super supaya telinganya tetap tegak paripurna menantang gravitasi bumi. Gak lupa, ekor mungilnya juga dijahit kuat-kuat di belakang. Ini sangat fungsional pemirsa, biar si kuda bisa kibas-kibas manja ngusir lalat imajiner di ruang tamu Anda. Tunggu dulu. Lihat pemirsa, abangnya ngapain itu? Kok moncong kainnya malah diemut dan digigit-gigit? Wah, jangan-jangan abangnya lapar karena belum sarapan? Oh, tentu bukan. Ternyata ini adalah teknik rahasia leluhur tingkat tinggi yang disebut jurus jahit gigi besi. Dengan gigitannya yang presisi, dia menarik kain agar tegang maksimal sebelum dijahit. Sebuah inovasi di dunia garmen yang pastinya belum diajarkan di sekolah fashion design manapun. Mantap bang, jangan lupa sikat gigi habis ini. Lanjut ke tahap modifikasi body. Si abang mengeluarkan gulungan tali putih dan mulai melilitkannya ke sekujur tubuh si kuda merah. Disilang ke leher, ditarik melingkar ke dada, lalu memanjang ke punggung membentuk pola garis-garis asimetris yang super artsy. Kuda ini auto tampil sporty. Pemirsa, garis-garis putih ini bikin dia kelihatan kayak mobil balap bertenaga 1000 horsepower. Jangankan dipakai pajangan, dipakai buat balapan liar di sirkuit Mandalika pun kayaknya dia udah siap mental. Kalian pikir karyanya udah selesai? Oh, Anda meremehkan abang kita. Kemewahan hakiki baru saja dimulai. Dia mengeluarkan sabuk berlian imitasi yang bling-bling berkilauan. Silaumen. Sabuk sultan ini dipotong dan dipasang dengan hati-hati di bagian moncong dan leher sebagai tali kekang. Wah, fix banget ini bukan kuda sembarangan.
Ini pasti kuda keturunan darah biru dari kerajaan jerami yang bersiap mau jalan di red carpet Met Gala. Syahrini pun pasti ketar-ketir melihat keglamoran ini. Belum puas dengan berlian, abangnya sekarang menjahit rumbai-rumbai berwarna kuning emas di sepanjang leher bawah si kuda. Ya ampun, ini kuda bangsawan atau artis dangdut pantura. Meriah banget. Pemirsa, rumbai-rumbai ini dijahit dengan sangat teliti, memastikan setiap helainya bisa bergoyang asyik saat ditiup angin kipas angin. Dengan aksesoris seheboh ini, si kuda merah resmi menjadi pusat perhatian warga satu kecamatan. Di detik-detik terakhir ini, abang kita melakukan inspeksi menyeluruh alias quality control. Layaknya dokter spesialis yang sukses melakukan operasi besar. Tali putihnya dikencangkan, jahitan dicek ulang, rumbainya disisir pakai tangan biar makin paripurna. Dan taraa, sang kuda merah kini berdiri dengan gagahnya. Dan usut punya usut. Ternyata dia juga punya bestie si kuda hitam kecil. Pemirsa, sungguh karya seni out of the box yang membuktikan bahwa dari tumpukan jerami sisa, bisa lahir sebuah mahakarya tingkat dunia. Luar biasa. Masuk ke menit ke-6. Pemirsa, jangan pindah channel, karena sesi jahit-menjahit haute couture ini belum kelar. Abang kita masih setia rebahan di lantai bersama jarum dan benang saktinya. Kali ini dia sedang menjahit bagian perut dan paha dalam si kuda. Harus rapat ya bang, biar kudanya nggak masuk angin waktu diajak lari malam. Sesekali kainnya digunting satset-satset biar body fit alias ngepas di badan. Maklum pemirsa, ini baju kuda custom made. Desainer jas kondang dari Paris aja bakal sungkem lihat teknik ukur jalanan ini. Lanjut. Nah, ngapain lagi nih abangnya? Dia mengambil sepotong kain merah dan langsung disarungkan ke kepala si kuda. Loh. Ini mau bikin kuda atau mau bikin maling ban? Kok dipakein topeng sebo alias topeng ninja begini? Ditarik pelan-pelan sampai menutupi seluruh leher. Oh, ternyata ini trik jitu buat menutupi area wajahnya pemirsa. Biar mulus dan gak ada jerami yang bad hair day. Kudanya auto tampil misterius ala pahlawan bertopeng versi low budget. Sekarang fokus ke bagian moncong atau hidungnya. Di sini butuh konsentrasi tingkat dewa. Si abang mulai menjahit ujung hidung kuda dengan penuh perasaan. Melipat sisa kainnya ke dalam layaknya tukang martabak melipat adonan. Jarumnya menusuk-nusuk dengan mantap. Hati-hati bang. Jangan sampai kudanya kaget terus bersin kena jarum. Saking telitinya si abang, jahitan moncong ini dijamin lebih rapat daripada barisan pertahanan timnas bola kita saat kena serangan balik. Turun sedikit ke area dada dan kaki depan. Si abang ngelanjutin jurus obras manualnya. Tangannya merayap pelan tapi pasti. Menjahit sisa kain merah yang masih terbelah dua. Ditekan, ditusuk, ditarik. Saking uletnya, pergelangan tangan abang ini pasti udah berotot sebelah. Coba bayangkan pemirsa. Udah berapa meter benang yang dihabiskan demi merajut masa depan kuda merah ini? Yang pasti, berkat jahitan maut ini, bodi si kuda jadi padat, sintal, dan siap tempur buat ikut audisi kuda lumping tingkat internasional. Masuk ke menit ke-8. Si abang mulai beralih fokus ke bagian sistem audio si kuda, alias bagian telinga. Potongan kain merah dilipat sedemikian rupa membentuk segitiga siku-siku sempurna. Lalu dijahit dengan telaten. Telinga ini bukan sembarang telinga. Pemirsa, didesain tegak paripurna dan runcing ke atas layaknya antena parabola penangkap sinyal Wi-Fi. Tujuannya? Tentu saja biar si kuda merah ini bisa dengerin gosip tetangga dari radius 5 km. Jahit terus bang, posisinya dipasinnya. Jangan sampai miring sebelah nanti kudanya dikira lagi sakit gigi. Setelah urusan kepala beres, sekarang kita putar haluan ke bagian belakang. Betul sekali, kuda sejati nggak akan lengkap tanpa kibasan ekor yang menawan. Si abang mengambil sejumput jerami baru dari tumpukan. Diukur rapi, dipotong, lalu diselimuti dengan sisa kain merah. Kalau dilihat-lihat dari caranya menggulung kain, sepertinya si abang ini lagi pakai teknik bikin lemper atau bikin risol mayo, tapi versi non-edible alias dilarang keras untuk dikunyah. Dibungkus dengan sangat rapat biar jeraminya nggak rontok di lantai ruang tamu Anda. Jerami udah aman di dalam selimut merah. Sekarang waktunya operasi jahit.
tarik benang, tusuk jarum, tarik lagi. Sat-set. Kalau diperhatiin dari dekat ya pemirsa, buntut kuda ini bentuknya malah kelihatan kayak cabai merah Tanjung Raksasa. Atau mungkin mirip wortel yang lagi salah pergaulan jadi berubah warna. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jahitannya super rapi jali. Kita harus kasih jempol 2 buat kesabaran si abang. Ini kalau orang biasa yang ngerjain, dijamin jarumnya udah nyangkut di jempol duluan. Dan berujung resign jadi tukang jahit. Momen bersejarah yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Cabai merah, maksudnya buntut kuda ini, bersiap disatukan dengan badi utama. Si abang mulai mengepaskan posisinya di bagian bokong si kuda. Jarum sakti kembali beraksi, menusuk dan menjahit ekor tersebut menempel ke badan dengan kekuatan penuh. Harus ekstra kuat nih jahitnya. Pemirsa, jangan sampai pas kudanya lagi asyik dipakai lari-larian sama anak di rumah. Buntutnya malah copot di tengah jalan dan dikira sosis jatuh. Nah, paripurna sudah lekuk tubuh belakang si kuda merah kita yang gagah berani ini. Masuk ke menit ke-10. Pemirsa, abang kita sekarang mulai sibuk dengan tali-tali putih panjang. Ini bukan mau main tali jemuran. Ya, ini adalah sesi pemasangan tali kekang ala high fashion. Dililit ke leher, ditarik ke dada, lalu disilangkan ke punggung. Perhatikan bagaimana dia mengukur setiap tarikan dengan presisi. Seolah-olah dia lagi masang safety belt di mobil F1. Kuda merah kita kini punya garis desain yang membuat tampilannya makin sporty dan futuristik. Siap diajak balapan di sirkuit Jerami. Nah, sekarang saatnya sesi makeover ala Sultan. Abang kita mulai menempelkan pita berlian imitasi di area kepala dan leher. Berkilau. Pemirsa, Silau Men enggak berhenti di situ. Dia juga memasang rumbai-rumbai emas yang cantik di bagian dada. Bayangkan, dari rumput kering yang tadinya diinjak-injak, sekarang berubah jadi kuda bangsawan yang siap hadir di pesta dansa kerajaan. Kalau kuda ini bisa ngomong, pasti dia udah bilang, "Make way, everyone. The king is here." Bener-bener glow up yang luar biasa. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu. The Grand Reveal. Kuda merah kita berdiri dengan gagahnya. Ditemani sang bestie, kuda hitam kecil di sampingnya. Lihat detailnya. Pemirsa, dari leher yang jenjang, buntut yang rapi, sampai hiasan emas yang mewah. Siapa yang menyangka semua ini berasal dari tumpukan jerami yang tadinya tak berarti? Ini adalah bukti nyata bahwa di tangan seorang seniman sejati, barang bekas pun bisa menjadi karya yang bernilai tinggi dan memanjakan mata. Namun, lebih dari sekadar kuda hiasan, lihatlah tangan itu. Tangan yang kasar, mungkin penuh dengan luka tusukan jarum, tapi tangan inilah yang mengubah sampah menjadi seni yang memukau. Di setiap lilitan benang dan potongan jerami, ada tetes keringat, ada ketabahan, dan ada cinta yang luar biasa untuk sebuah karya. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil di sekitar kita, padahal dengan sedikit kasih sayang dan dedikasi, hal yang biasa bisa menjadi luar biasa. Mari kita hargai jerih payah para seniman seperti abang ini, yang terus berkarya tanpa perlu banyak bicara. Jika kalian tersentuh dengan kegigihan abang ini, dan ingin terus melihat karya-karya hebat lainnya yang lahir dari tangan terampil seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang juga. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus berbagi keajaiban dari tangan-tangan terampil di seluruh dunia. Subscribe, ya, dan sampai jumpa di karya selanjutnya.